kegagalan sering kali saya dapatkan itu. Bahkan sekali produksi langsung saya buang karena susahnya pengawetan di susu kedelai itu, karena tanpa pengawet tentunya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio bersama saya Andriawan dan saya Alif Fatoni. Kurang lebih beberapa menit ke depan ya, tidak sampai 1 jam soalnya kita hari Jumat sekarang. Oh iya, hari Jumat ya. Nah, kita kepepet dengan waktu, 1 tapi jam alhamdulillah sih. Betul, alhamdulillah masih ada kesempatan ya bagi kita. Bagi narasumber untuk datang ke Pratiwi Radio. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita kedatangan Mas Alif ya. Iya, namanya sama. Namanya sama Andre ternyata. Namanya rumahnya sama, juga ya? sama-sama gerujukan. Sama-sama gerujukan. Iya. Nah ini pasti kepo ini ya para pendengar dan juga pemirsa YouTube Pratiwi Radio. Jadi stay tune terus bersama kita. Dan jangan lupa ikuti live streaming kita ya di Facebook ya. Di Facebook kita yaitu di Radio Pratiwi spasi 106,9 FM. Dan jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe untuk channel YouTube Pratiwi Radio. Oke, kita langsung sapa saja karena tamunya sudah dari tadi datang ini ya. Ada Mas Alif, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Kamu jangan jawab juga, bahaya. Oh, iya. Sama-sama Alif. Ini nama sama, kemudian alamat juga sama, gerujukan ya. Oh, sama-sama gerujukan Mas. Sama-sama. Ini gerujukan Kidul. Cuma kita perbatasan masuk Pejagaan kalau kita. Oh, iya. Tapi yang paling membedakan Apa itu? nasibnya, Dre. Nasibnya. Kalau Mas Alif Budi ini udah bisa dibilang gini. Kalau saya masih gini, Dre. Wah. Enggak, sama Sama aja kita ya? di bawah. Dari Tapi yang saya lihat nih ya Mas ya, yang namanya Alif ini memang tinggi ya, sama-sama tinggi. Nih. Sama-sama tinggi. ya, karena Alif itu kan berdiri. Berdiri. Jangan sampai tidur. Pertama juga, anak pertama Mas. Betul. Anak pertama. Anak pertama. Benar. Alif anak pertama juga. Iya, sama anak pertama. Banyak kesamaan ini ya. Ya bisa jadilah gitu. Mudah-mudahan nasibnya sama juga nanti. Amin. Dan Mas Alif ini katanya sekarang menjabat sebagai Sekjen HIPMI Bondowoso. HIPMI Betul ya Bondowoso, Mas? Betul. Ya, HIPMI itu apa sih Mas? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh itu ada di ininya ya Mas ya. Kebetulan kita ada pinnya ini. Ada pinnya ya. Iya. Identitas ya, sebagai identitas. Sudah berapa lama Mas jadi Sekjen ini Mas? Kalau saya sudah masuk ke 2 periode hari ini. 2 periode Sebelumnya sudah di ya? Bendahara Umum, sekarang di Sekretaris Umum BPC HIPMI Bondowoso. Berarti tambah naik ya Mas ya? Posisinya. Tanggung jawabnya yang naik. Jawabnya. 2 tahun, 2 periode 2 tahun berarti. Kalau 1 periode itu di HIPMI 3 tahun. 6 tahun. Iya. Kantornya HIPMI di mana Mas? Ada kantornya Mas? Kalau HIPMI sementara kita masih ada di Gerujukan Lor. Gerujukan Lor Ya. ya. Masih berkecimpung di Gerujukan nih berarti ya. Masih di daerah Gerujukan Iya. ya. Karena kebetulannya juga ketua HIPMI-nya itu adalah orang Perajikan Lor. Jadi di Gerujukan Lor. Jadi kita sekretnya juga di sana. Gitu. Iya. HIPMI terbangun tanggal berapa Mas? Atau tahun Kalau berapa? HIPMI sudah Tahun berusia berdirinya? 50 tahun hari ini. Kurang lebih itu 1972. Aduh, belum lahir, Liv. Kamu udah lahir belum, Liv? Belum, Dre. Belum, ya? Kelahiran 96, Masnya juga belum itu. Masih belum juga ya? Kelahiran 90 ya. 90. 90 ya. Tapi HIPMI di Bondowoso itu baru lahir itu di 2021. Jadi ada kepengurusan reshuffle kemarin sehingga ada perubahan posisi di kepengurusan itu. Jadi awalnya saya yang dari bendahara, teman-teman alhamdulillah mempercaya untuk di bagian kesekjenan itu menjadi sekretaris umum BPC HIPMI Bondowoso. Iya. Untuk anggota yang biasanya masuk di HIPMI ini harus muda banget atau ada batasan? Ya harus pengusaha muda atau gimana ya Mas? Kalau muda itu dikategorikan muda di Indonesia kan ada undang-undangnya itu. Nah, kategori muda itu usianya 40 tahun. Jadi kalau masih di bawah 40 tahun masih bisa lah untuk menjadi anggota HIPMI. Dan syaratnya memang harus pengusaha, bukan hanya muda gitu. Nah, kita di HIPMI juga ada anggota di perguruan tinggi namanya HIPMI PT.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Nah, dalam hal ini kita juga sedang on progress untuk membangun entrepreneur muda khususnya yang ada di Kabupaten Bondowoso melalui perguruan tinggi yang ada di Bondowoso. Sebenarnya apa sih Mas tujuannya didirikan HIPMI ini Mas? HIPMI itu kan tujuan berdirinya HIPMI ialah untuk mengakumulasi teman-teman yang memiliki bakat menjadi seorang entrepreneur. Karena kalau kita lihat pada hari ini khususnya di Bondowoso, orang-orang berpikir menempuh perguruan tinggi. Ini tanda kutip ya, tidak keseluruhan. Itu berharap semuanya jadi ASN dan semacamnya. Padahal tiap orang punya passion sendiri. Ternyata setelah menempuh perguruan tinggi, mereka tidak punya passion di situ. Ya harus mau nggak mau kita bisa membuat karakter-karakter sebagai entrepreneur muda yang ada di Bondowoso itu, sehingga mampu membangun ekonomi atau kesenjangan sosial itu bisa kita minimalisir dengan adanya entrepreneur muda. Mungkin lebih tepatnya HIPMI ini yang menampung entrepreneur yang masih muda-muda yang mungkin masih belum seret gitu ya Mas ya. Sekaligus kita mencetak entrepreneur muda yang baru nih gitu kan, kalau bisa dikatakan newbie lah, sebagai pemula. Ya. Kira-kira anggotanya ada berapa Mas di Bondowoso sekarang? Kalau di Bondowoso itu berkisar kurang lebih 50 banyak orang. Ya, lumayan ya. Ya, lebih dari 50 orang sudah. Yang terdata di kita sesuai database 50 lebih. Untuk anggota nih ya, terkait persyaratan tadi, ada persyaratan khusus mungkin. Entah itu wajib harus lulus kuliah atau mungkin ada lain. Oh tidak. Untuk masuk di Himpunan Pengusaha Muda itu tidak harus lulus kuliah. Yang penting masih memenuhi minimal 2 syarat ini ya. Yang pertama punya usaha dan usianya di bawah 40 tahun, mendaftarkan diri kepada HIPMI untuk bergabung sebagai anggota. Di situ nanti dapat fasilitas kartu anggota sebagai anggota HIPMI. Nah, itu secara prosedur gitu ya. Memang harus dipenuhi di situ. Kalau nggak punya usaha semua, masuk gitu kan. Nggak bisa, karena memang syaratnya secara regulasi di ADRT itu memang diatur anggota HIPMI harus seorang pengusaha. Namanya juga himpunan pengusaha gitu kan. Bukan himpunan muda ya gitu kan. Jadi anak muda yang mau jadi pengusaha, mau masuk HIPMI, siapa tahu mau jadi pengusaha gitu Mas. Dibalik mungkin pikirannya Mas. Mau masuk HIPMI, siapa tahu jadi pengusaha muda, kan bisa jadi kan kayak gitu. Nah, berarti tapi itu boleh persyaratannya kita itu punya beberapa kegiatan ya, kalau saya boleh sebut sebagai kegiatan. Ada training-training yang memang kita lakukan untuk menampung teman-teman yang khususnya punya kompetensi untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, kadang orang-orang untuk memulai ini kan biasanya maju mundur. Jadi kalau bisa dikatakan agak ragu-ragu. Nah, sebagai pengusaha kita nggak bisa ragu-ragu, harus konkret itu gitu kan. Betul. Nah, mungkin teman-teman muda yang ingin menjadi pemula sebagai entrepreneur bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan menjadi program HIPMI khususnya Kabupaten Bondowoso. Bisa nanti. Tinggal ditentukan nanti potensinya, bisnis yang akan dilakukan seperti apa kan begitu. Berarti udah terprogram ya, maksudnya dari adanya tadi ya program-program. Ada program. Untuk anggota baru atau pun yang sudah lama yang masih di HIPMI. Ada. Jadi di HIPMI sendiri pun itu ada yang namanya business matching Mas. Ini bisa business matching itu kita menyatukan beberapa teman-teman businessman ya, yang khususnya di anggota HIPMI ini, untuk dipertemukan dalam sebuah forum. Katakan di Bondowoso nih ada teman-teman yang punya potensi ini bisnisnya, butuh relasi nih pengembangan, itu bisa korelasikan sama kita terhadap teman-teman HIPMI entah di antar kabupaten bahkan antar provinsi. Dan dalam waktu dekat ini kita juga ada kerjasama dengan Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Dalam minggu-minggu ini teman-teman khususnya HIPMI yang ada di Bondowoso itu diberikan kesempatan yang mau ikut programnya HIPMI provinsi Jawa Timur, BPD HIPMI Jawa Timur itu dalam waktu dekat ini juga ada program business matching dengan Kuala Lumpur. Ini yang di Kuala Lumpur sama-sama HIPMI atau gimana? Kalau ke luar negeri kita Mas sudah berbicara bukan soal HIPMI aja, tapi bicara korelasi. Entrepreneur yang ingin kita bangun dan kita kembangkan. Itu gimana Mas? Tukeran pengusaha muda atau yang orang Bondowoso yang HIPMI Bondowoso ini ke Malaysia? Begini,
dalam membangun relasi bisnis itu kan ada beberapa hal, Mas. Oke. Entah kita membangun relasi untuk mengembangkan usaha-usaha kita yang kita bangun itu kan, atau mengembangkan pemasaran, atau membangun soft skill dari masing-masing teman yang ada di HIPMI. Katakan saya butuh terkait pengembangan pemasaran, saya butuh terkait pengembangan kualitas produk. Nah, di situ kita tinggal ditarik sendiri kebutuhan kita seperti apa. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti Mas Alif ini juga pengusaha dong? Ya. Iya dong. Gak bisa jadi pengurus dong kalau nggak Iya itu. pengusaha. Punya usaha apa, Mas? Kalau saya usaha yang sudah berjalan itu produksi susu. Susu apa itu? Kedelai. Susu kedelai, ya. Nah itu sudah ada beberapa marketing dan bagian produksi di situ. Itu produksinya di mana? Di desanya sampean? Di Perajikan. Di Perajikan. Kita produksinya di Perajikan. Oke. Kita bisa gaji kalau per karyawan itu sudah bisa berkisar 2 juta per bulan. Luar biasa. Tapi dilihat penjualan juga ya. Iya, namanya marketing pasti berbicara target gitu kan. Betul. Target. Kenapa kok milih susu kedelai, Mas? Kalau boleh cerita nih ya, dulu awalnya saya sebelum menjadi seorang entrepreneur, saya malah bekerja di sebuah perusahaan perbankan. Ya. Oke. Sampai pada tahun 2017 saya itu resign. Dan waktu itu saya malah mendapatkan prestasi sebagai karyawan terbaik se-MBC waktu itu. Karyawan terbaik nomor 2. Cuma kok saya rasa ada yang kurang masih dalam diri saya gitu ya. Kan? Sudah jadi karyawan terbaik pasti tentunya insentif oke lah gitu kan. Gaji pokok udah. Kalau gaji pokok nggak bisa berubah nih ya, tapi kalau bicara insentif karena berbicara pencapaian. Nah, saya sadarin sebagai pribadi yang suka mikirnya nakal nih gitu kan. Saya kan suka berpikir nakal tuh gitu kan. Sehingga saya merasa kok ada yang kurang dalam diri saya itu gitu kan. Saya hanya bisa berbuat untuk diri saya pribadi dan hanya untuk perusahaan. Paling tidak 2 itu yang bisa saya lakukan. Saya justru ingin berbagi kemampuan saya terhadap orang lain, ingin membangun membantu teman-teman yang membutuhkan di situ. Nah, membuka lapangan kerja. Makanya akhirnya saya memilih untuk resign di situ. Saya terakhir ditarik di Bank BCA hanya beberapa bulan kena penalti karena mengundurkan diri. Gitu kan? Karena posisi waktu itu sudah istri saya juga hamil muda, nggak bisa ditinggal, ditarik ke Denpasar, wah terlalu jauh kan. Akhirnya saya mengundurkan diri, membangunlah bisnis yang saya yakinin itu melalui asesmen-asesmen sebelumnya. Kan kalau di bank tuh kan gini, orang kalau mengajukan kredit itu kan kita cross check dulu nih. Usahanya sejauh mana, sudah berapa lama, omsetnya berapa, pengajuan kreditnya berapa, sehingga kita tidak salah memberi kredit kepada nasabah itu. Nah, dengan modal itu saya memahami beberapa bisnis dari macam-macamnya nasabah yang kita punya itu, dari macam-macam bisnis yang dimiliki. Nah, dalam buku saya itu ada catatan, kalau usaha begini modalnya sekian, cara pekerjaannya begini. Jadi kita dapat 2 poin di situ, dapat pengalamannya orang dan juga. Jadi udah ada gambaran ini Mas Alif ya. Lah kenapa harus memilih susu kedelai? Kan banyak usaha-usaha lain yang berkembang dengan modal yang sangat besar, gitu kan, dengan pendapatan yang sangat besar. Waktu itu saya memilih usaha susu kedelai karena keterbatasan modal juga tentunya sebagai alasan. Karena dalam modal kalau dunia bisnis itu tidak bisa hanya sekali modal yang kita punya. Setidaknya kita punya 2-3 kali lipat untuk menjaga keterpurukan bisnis setelah kita menghadapi perubahan pasar. Nah, di situ kita mulai menentukan segmen-segmen pasar. Kalau saya di segmen seperti ini kemasannya sekian, kalau di segmen agak naik dikit kemasannya seperti ini. Sehingga dari labeling kita awalnya gitu menggunakan minuman ringan dirubah menjadi minuman kesehatan. Nah, ternyata brandingnya lumayan besar di situ gitu kan. Tentunya saya juga banyak belajar melalui media sosial, baca buku dan semacamnya. Awalnya justru ketika saya mendirikan usaha itu banyak kecaman tuh dari keluarga, teman, saudara gitu kan. Sampai ada bahasa yang membuat saya motivasinya saya itu bangkit sampai hari ini tuh. Kamu itu orang perbankan pakai sepatu pantofel tiap hari kok malah milih jadi jualan es gitu kan. Itu enggak saya jawab itu. Akhirnya saya taruh Tuhan tuh di dalam diri saya tuh. Mungkin ini Tuhan sedang menguji saya, yakin apa enggak untuk melanjutkan usaha gitu kan. Akhirnya saya taruhkan keyakinan dalam usaha saya itu.
Alhamdulillah saya hari ini bisa berbagi dengan beberapa orang untuk minimal ya mengurangi kesenjangan ekonomi gitu kan. Walaupun tidak keseluruhan efeknya, tapi saya sudah mampu membagikan, mendedikasikan kemampuan saya untuk berbagi sama orang lain di situ. Sekarang menggeluti dunia bisnis susu kedelai. Nah, ini yang pertanyaan saya nih Bang Alif ya. Apa tuh Dre? Ini apa semua kedelai Mas bisa jadi minuman susu kedelai gitu Mas? Oke, ini sebenarnya buka rahasia dapur nih ya gitu kan. Gitu. Nah, kalau saya pribadi itu menggunakan kedelai impor. Oh, pakai impor ya. Bukan nggak percaya terhadap produk lokal, tapi kalau kedelai lokal itu selain kecil, ukurannya kecil, itu juga kalau ditarik sebagai bahan baku susu, sarinya sangat sedikit. Sedikit ya? Sangat sedikit. Oh iya. Dan saya juga berbicara bisnis tentunya. Tadi saya di luar juga sharing dikit nih ya. Saya mengedepankan kualitas. Karena branding yang kita bangun adalah minuman kesehatan. Dari ibu hamil, menyusui, bahkan ibu-ibu yang olahraga itu kan mendukung untuk mengurangi berat badan. Karena kedelai itu sangat berfungsi untuk memperlambat masa kekenyangan itu. Nah, akhirnya saya memilih untuk menggunakan produk-produk impor akhirnya. Impor ya. Kedelai impor gitu. Tapi bukan berarti kedelai di Indonesia nggak bagus ya? Bukan berarti di situ, tapi kita sesuai kebutuhan nih. Kalau kebutuhan produksinya saya A nih katakan ya, saya harus pilih yang memang support terhadap bahan-bahan yang saya butuhkan itu. Kalau tiap hari produksinya butuh berapa kedelai Mas? Berapa ton mungkin? Kalau saya masih belum berbicara tonase ya kalau per hari ya. Kalau 1 bulan bisa gitu kalau bicara tonase. Saya kalau berbicara produksi secara kuantiti itu per hari itu sudah bisa 300 botol untuk teman-teman marketing sebanyak 6 sampai 5 marketing itu. 5 sampai 6 marketing. Belum lagi ada teman-teman yang jadi reseller di luar. Gitu. Nah, rata-rata pengusaha kedelai itu kan nitip di warung, di toko. Betul. Itu saya ambil peluang di situ sebagai promosi supporting system dari eksternalnya perusahaan saya gitu kan. Perusahaan kecil-kecilan ya. Sehingga saya ketika sudah door to door kepada masyarakat, orang sudah tahu susu kedelai tanpa saya mempromosikan panjang lebar. Tinggal hanya membangun keyakinan gitu. Nah, itu saya dapatkan ilmu itu ketika di perbankan dulu gitu kan. Kalau kita kan di perbankan kan jualan jasa nih ya. Kita nggak bawa barang gitu kan. Tapi bagaimana meyakinkan orang lain, apalagi kita bawa barang, dan itu sangat mudah untuk membangun keyakinan bahwa itu adalah kebutuhan gitu kan. Yang susah itu kan membangun bahwa ini adalah kebutuhan kepada konsumen. Betul. Kita sebagai marketing tentunya tidak hanya ingin menjual, memaksa orang untuk membeli. Karena sekali beli sudah selesai. Tapi bagaimana membangun mindset bahwa itu adalah kebutuhan bagi mereka. Betul. Ini ada salah satu video sebenarnya yang viral di media sosial ya, kayak artis yang suruh jual pulpen Mas. Ya itu kan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi dengan bagaimana kita membuat orang tuh butuh terhadap apa yang kita jual. Apa yang kita jual. Kalau mereka butuh, berapapun harganya akan mereka beli. Pasti dibeli. Tapi kalau nggak butuh, sekali beli selesai. Dan kita akan semakin lama dengan model begitu. Selalu ganti segmen, padahal kita yang nggak bisa nguasain pasar gitu kan. Nah, salah satunya begitu. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, Mas, ini maksudnya buka usaha di susu kedelai. Itu memang sudah tergabung di HIPMI atau baru bergabung atau bahkan belum sama sekali? Kalau susu kedelai itu saya bangun sejak saya resign dari 2017 itu saya sudah merintis susu kedelai. Sedangkan saya bergabung di HIPMI dari 2001. 2001. Wow, 2001. Ya. Udah lama. Udah lama Bang. Berarti udah ada usaha dong sebelumnya apa? Iya. Karena kalau nggak ada usaha nggak bisa gabung di HIPMI Mas. Gitu kan. Tapi kan usaha kedelainya Mas Alif ini kan termasuk UMKM berarti kan? Betul. Dari masuk Diskoperindak juga. Iya. Kemarin ada beberapa UMKM Mas seperti Tapi Crispy gitu kan, kita undang, pemasarannya juga masuk ke Alfamart, ke Indomaret. Apakah kedelai sampean juga masuk di sana Mas? Nah, lagi-lagi berbicara, anggap mereka punya stand ya di beberapa swalayan ataupun toko-toko toko-toko kecil atau warung-warung itu ya. Nah,
dengan teman-teman pasti yang usaha susu kedelai ini banyak, bukan cuma saya. Betul. Nah, dengan orang-orang menitipkan produknya di sana, itu bagi saya ini sorry ya, kalau bagi saya itu adalah sebuah kerugian, rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi modal. Kenapa? Karena kalau ditaruh di di lapak pakai stand itu, orang tanpa promosi yang kuat. Belum lagi dalam satu lemari es tempat minuman itu ya, kan macam-macam produk minuman yang ada di situ. Sehingga menunggu konsumen untuk memilih sendiri. Artinya di situ tidak ada promosi konkret terhadap satu produk yang kita punya. Oh iya, maksudnya bukan produknya sampean aja. Ini loh produk saya langsung. Maka dari itu saya ambil memutuskan untuk menyentuh segmen-segmen langsung door to door ke pasar itu, katakan ke puskesmas nih, juga ke kantor-kantor. Kalau di puskesmas itu sekali posyandu pasti membutuhkan minuman sehat ya, makanan sehat gitu kan. Nah, sekali order itu puskesmas bisa 70 botol mas. Satu posyandu nih ya, tinggal kita ngitung tuh ada berapa posyandu dalam satu kecamatan, ada berapa kecamatan gitu kan, tinggal kita koordinir aja di situ. Oh, itu bentuk botol mas, bukan plastik yang kotak itu biasanya? Kita sudah pakai kemasan botol. Botol ya? Iya. Berapa satu botolnya mas? Ada yang 5.000, ada yang 8.000. Kalau yang 250 itu kita jual 5.000, kalau yang 600 mili itu kita jual 8.000. 8.000 ya. 8.000. Nah, cuma teman-teman kan, loh kok cek murahnya lah. Itu bagian dari strategi saya lah untuk menyentuh pasar di situ gitu kan. Sampai orang-orang yakin kamu dapat hasil di sini. Buktinya aku bisa gaji orang gitu kan. Ngapain aku mau buka usaha kalau itu kan merugi ya kan? Ya, di situ. Cuma tiap orang mas, tiap perusahaan ya. Kalau saya bukan perusahaan sih, karena masih usaha kecil-kecilan ya. Kalau karena pemahaman orang tuh perusahaan yang sudah besar gitu kan, makanya saya nggak berani tuh bilang perusahaan, usaha kecil-kecilan gitu kan. Tiap orang tuh punya mindset sendiri dalam membangun bisnis, walaupun bisnis yang dibangun adalah sama. Nah, tapi bagi pribadi saya ya seperti itu. Bisnis yang saya bangun hari ini, sistem pemasarannya seperti apa, dari packingnya dan produksinya seperti apa, sehingga saya harus untuk menentukan itu harus mengasesmen terlebih dahulu. Karena kalau tanpa asesmen, tanpa kita mengetahui pasar, sehingga kita nggak bisa membagi segmen paling tidak kan. Jangan-jangan kita nggak paham nih produk kita dibuat untuk siapa nih yang mau beli gitu. Jangan-jangan hanya kita bisa memproduksi, kita yakin itu kualitasnya bagus, ternyata nggak ada yang beli. Nah, makanya dalam dunia usaha yang saya pahami, antara produksi, antara pemasaran gitu kan, itu kualitasnya harus beriringan. Kualitas pemasarannya, marketingnya seperti apa, kualitas produksinya seperti apa gitu. Oh iya paham, kalau bahannya sudah bagus, kalau pemasarannya nggak baik kan percuma ya mas ya. Belum lagi kemasan nih. Orang kan kadang lihat tampilan awal. Betul. Kalau tampilan awal sudah nggak menarik gitu kan, karena rata-rata orang-orang di kita ini ya, tampilan awal dulu ya, anggaplah perempuan nih ya, wah cantik gitu kan ya. Ternyata isinya bagus, wah tambah kesemsem tuh gitu kan. Nah, saya ibaratkan produk saya itu adalah pada rasa gitu. Soal rasa nih ya. Kalau orang sudah masuk dalam rasa itu kan, melihat kemasan pertama orang akan penasaran dalamnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau dalamnya kualitasnya jelek, kemasannya doang gitu kan. Nah, itu yang saya hindari. Penipuan nih. Iya. Kan penipuan gitu orang biasanya mas. Wah, penipuan deh. Keluar mapan nih kan. Iya. Oh iya, ada bawa produknya sampean mas? Kebetulan tadi saya habis rapat mas, jadi nggak sempat bawa itu, makanya agak telat sedikit tadi ya. Nanti bisa saya bawa lah untuk teman-teman di sini itu. Jangan mas, cuma tanya aja nih mas. Enggak. Nama ininya, nama usahanya kan nggak tahu kita apa itu. Nama produk saya itu Disoymil. Nah, itu juga sudah bisa dicari melalui Google Map gitu kan. Sudah ada di situ. Kita punya akun Instagramnya. Apa Instagramnya mas? Sama, Disoymil. 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 D_soymil. Soil mill. Iya, gitu soy mill. Nah, buat pendengar atau pemirsa YouTube ya Alif ya, yang suka minum susu kedelai, nah ini menjual kualitas ini ya. Mas Alif ya. Pesan online apa bisa mas? Bisa karena sudah, kalau dalam kemasan kita sudah tak siapkan nomor pemesanan, alamat pemesanan sudah ada. Jadi orang-orang kalau sudah candu nih ya, tinggal lihat botolnya aja gitu, atau lihat di Instagramnya. Di Shopee pun juga kita sediakan lapaknya itu.
Itu yang megang IG-nya sampean ya? Yang ada teman-teman sendiri sudah yang megang manajemennya itu. Biasanya kan ngupload fotonya nggak sembarangan Mas. Nggak cuma foto pret gini nggak kira kan? Pret gitu nggak kira. Kita harus memang didesain betul. Biar menarik ya. Oke Mas, ini balik lagi di HIPMI. Nah, job desk seorang sekjen itu apa sih? Apa cuma pas ada kegiatan memberikan menjadi pemateri atau memberikan sosialisasi gitu ya, pendampingan mungkin? Tentunya secara pemahaman job description-nya sekretaris umum itu yaitu mengakumulasi semua kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya, terutama berbicara administrasi. Karena kesekjenan itu sifat pekerjaannya sangat administratif Mas. Termasuk berkoordinasi dengan kalau di internal kepengurusan ya, berkoordinasi dengan setingkat di atasnya ataupun kepada eksternal. Seperti itu. Entah dengan pemerintah daerah ataupun dengan pengurus HIPMI di tingkat provinsi dan pusat. Berarti jadi jembatan gitu mungkin ya? Ya. Kalau sekjen itu tugas-tugasnya di situ, di keadministrasian, termasuk mengakomodir terhadap program-program kerja teman-teman keseluruhan. Nah, ini itu. yang secara administrasi ya. Yang Andre kepoin juga nih, Liv. Kalau tiap hari ada jam-jamnya juga sampean berarti bekerja. Kayak kita nih masuk jam 8 gitu. Kalau kita di dunia bisnis sudah tidak diatur jam Mas, jam kita yang ngatur, gitu kan. Makanya salah satu alasan kita ya resign dari sebuah, tapi saya tidak dalam rangka mendiskriminasi sebuah perusahaan, gitu kan. Karena ini pemahaman yang saya miliki, maka saya memilih untuk resign itu agar saya bisa mengatur waktu, bukan diatur oleh waktu, gitu kan. Nah ini sebenarnya kata-kata mutiara yang sudah sering keluar di Instagram sih. Oke. Jangan ini cocok ya Mas Alif jadi motivator ini ya. Aku sangat cocok. Dengan pengalaman yang sudah banyak Alif ya. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi para pengusaha muda yang mungkin mau merintis usahanya juga ya Alif ya. Tapi kalau mau masuk HIPMI katanya harus punya usaha dulu, Liv. Ya harus punya usaha dulu, Dre. Mas itu gimana sih anggotanya? Aktif semua dari 50 anggota? Kalau saya katakan aktif semua, saya bisa jadi mengatakan tidak. Karena begini, ada berbagai macam mindset yang dibangun oleh teman-teman untuk masuk sebagai anggota HIPMI ini. Ya, konstruk berpikirnya tentunya berbeda. Ada yang berpikir masuk HIPMI untuk dapatkan proyek besar karena tempatnya orang-orang pengusaha di atas. Ada yang masuk ke HIPMI malah untuk semakin memperluas wawasan tentang entrepreneur, ada yang begitu. Nah, kalau ditanya ini aktif semua atau tidak tergantung mindset yang masuk ya. Yang masuk keinginan untuk awal masuk sebagai anggota. Kalau inginnya hanya dapat program-program malah akan mempersulit keadaan mereka karena HIPMI bukan tempatnya seperti itu. Tapi kalau mau membangun dan mengembangkan bisnisnya mereka lebih luas, HIPMI tempatnya. Mau belajar entrepreneur semakin matang entah di bidang manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen perusahaannya, HIPMI tempatnya. Tapi kalau berpikirnya hanya ingin dapat proyek, orang-orang HIPMI banyak yang jadi ini, bahkan Menteri PMK itu sekarang kan Bang Bahlil Lahadalia itu mantan ketua umum HIPMI pusat sehingga hari ini menjadi menteri. Kalau pas alasannya masuk HIPMI pengen kenal ini malah nggak akan mendukung terhadap usaha. Kita kembali lagi ya pada mindset mengembangkan usaha itu seperti apa, entrepreneur itu seperti apa gitu kan. Nah itu sehingga tidak bisa dijamin kalau mindsetnya salah masuk sebagai anggota untuk aktif sangat susah juga gitu kan, karena salah konsep juga gitu kan. HIPMI bukan ladang proyek, namanya juga tempatnya orang-orang pengusaha. Paling tidak pengusaha yang terbangun bergabung dalam satu organisasi, paling tidak dia bisa membangun relasi untuk mengembangkan usahanya, di situ poinnya. Tapi pernah nggak sampean ada anggota yang nyeleneh mungkin ya Liv ya, tidak sesuai peraturan yang ada di HIPMI, mungkin dikeluarkan atau gimana? Ada yang bermasalah lah gitu. Kalau di HIPMI itu Mas, namanya pengusaha nih ya, beda sama organisasi lain. Kalau organisasi lain itu kan cukup berorganisasi, kita selesai secara aturan ADART. Tapi yang susah nih kan di HIPMI, orang-orang sudah berduit nih Mas. Ya, berduit semua ini. Jadi ada dua pemahaman yang harus kita bangun di situ, manajemen organisasi dan manajemen perusahaan.
Nah, lagi-lagi kalau ditarik pada orang-orang yang sudah berduit, yang sudah mapan usahanya, ini kan biasanya rata-rata susah diatur secara organisasi. Iya. Tapi kalau secara person dia memiliki skill kemampuan organisasi yang baik, saya rasa dia akan menyampingkan posisinya, wah saya sudah duit banyak, nggak akan ada bahasa begitu. Gitu kan. Iya. Kalau ditanya seperti pertanyaan barusan itu, saya kembalikan lagi pada personnya masing-masing. Oke. Mas, prestasi apa sih yang udah didapatkan para anggota HIPMI ini? HIPMI Bondowoso khususnya. Kebetulan HIPMI Bondowoso itu kan masih baru. Oke. Kita merasa sangat bangga ketika oleh kementerian itu diberikan peluang sebagai asesor ya, terutama di dinas PTSP. Kalau dinas PTSP itu kan ada laporan kinerja tahunan. Nah, kementerian itu sudah memberikan wewenang kepada HIPMI sebagai lembaga penilaian yang memberikan nilai kinerja kepada dinas perizinan satu pintu, perizinan terpadu satu pintu itu, dinas PTSP. PTSP itu ya. Iya. Nah, itu kita sangat diberikan peluang besar untuk membangun relasi khususnya kepada pemerintah daerah. Seperti itu. Oke. Mas, kira-kira yang di anggota HIPMI sekarang ada nggak Mas? Bukan ada ya, maksudnya paling banyak usahanya apa Mas? Mungkin ada yang sama usahanya. Kalau kita melihat konteks kedaerahan ya, Bondowoso itu kan teman-teman rata-rata UMKM itu entah dari kerajinan tangan, makanan ringan dan semacamnya. Tapi ada juga teman-teman yang sudah bergerak di dunia eksportir. Ada yang di bidang kopi, ada namanya di anggota kita itu ketua bidang 2, namanya Rikian Ades, itu sudah mengekspor kopi dari Ijen. Bahkan kita dapat program itu mengekspor kulit kaskara kopi. Kulit kaskara kopi apa itu Mas? Kalau bahasanya kita tuh kulit ari, kulit di dalamnya itu kan yang tipis, itu diekspor ke Australia. Dibuat apa itu Mas? Ada yang dibuat kecantikan dan semacamnya. Itu. Iya. Nah, itu pentingnya kita membangun relasi di dunia bisnis Mas. Sehingga peluang-peluang yang kita miliki di daerah yang kita tidak bisa kelola secara mandiri, secara pribadi, yang tentunya membutuhkan relasi. Nah, dengan bergabung di HIPMI ini kita tahu, oh jalannya di sana yang kita punya bahannya, gitu kan. Tentunya kembali lagi pada omset ya yang kita inginkan. Kita ingin pendapatan dalam bentuk apapun, tapi kalau relasi kita nggak bangun, kita hanya punya prestasi di bidang produk itu. Katakan Bondowoso sebagai penghasil kopi terbanyak se-Jawa Timur, tapi relasi pemasarannya kita nggak bangun, susah juga mau dijual kemana. Gitu. Cuman di Bondowoso muter aja gitu ya. Gitu. Mas, paling muda maksudnya anggotanya nih, ada nggak? Yang paling muda usia 15 tahun atau? Kalau 15 tahun belum ada ya, tapi kalau yang usianya 19 tahun ada, 20 tahun ada. Itu pengusaha apa Mas? Ada yang di bidang kecantikan, ada di bidang makanan, ada. Itu kecantikan tuh apa Mas? Maksudnya buka salon gitu? Ada yang buka salon, ada yang di bidang make up, gitu kan, alat-alat kecantikan itu ada. Nah, tadi saya sempat ceritakan itu ada anggota kita itu namanya Bunga Puspitasari itu omsetnya itu per bulan sudah bermain di 50 juta ke atas itu. Luar biasa. Dan dia masuk HIPMI itu baru lulus SMA waktu itu. Saya pun sebagai sekretaris umum itu tidak menyangka bahwa anak ini seusia anak SMA baru lulus gitu kan. Tak kirain sudah lulus kuliah karena dengan pencapaiannya yang lumayan bombastis ya. Gitu kan. Itu salah satu anggota kita yang usianya sangat muda ya gitu kan. Walaupun kita sebelum 40 dikatakan muda gitu kan ya. Mas, ini jadi kepo nih Mas. Kayak saya sendiri kan masih belum belum punya niat atau keberanian untuk berusaha sendiri itu, Dre. Kira-kira kalau yang Mbak Bunga ini apa sih? Kalau Bunga ini kan memang dari sejak usia SMP dia suka membuat produk-produk makanan ringan dijual. Dia sekolah sambil lalu jualan ternyata. Setelah saya cross check, saya tanya ke orangnya itu, kok bisa usahamu sampai berkembang seperti ini? Nah, saya gini Bang, saya dari SMP itu memang suka jualan, nggak ada gengsi buat saya itu. Gitu kan. Dan dia sangat aktif. Hari ini bisa jadi orangnya sudah ada di luar kota itu. Relasinya sangat luas dia itu kan. Kalau saya katakan lebih luas daripada saya sebenarnya kalau Bunga itu, karena mobilisasinya dia itu sudah di tingkat provinsi gitu kan. Bunga itu. Nah,
ini yang menjadi motivasi khususnya bagi saya pribadi dan teman-teman muda itu jangan pernah takut untuk memulai usaha. Dengan catatan jangan meniru orang. Oh, dia sukses di bidang ini. Mencaplah kita dengan dunia yang sama bisnisnya tanpa memahami ilmunya. Susah. Pasti ketika dihadapkan dengan tingkat kejenuhan sebuah bisnis, orang akan ingin berpaling hati dari bisnis yang sudah dibangun. Bayangin, kita sudah rugi modal, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Tapi kalau kita memilih untuk melakukan sebuah bisnis, tentukan dulu di mana passionnya kita, relasinya kita, modal yang kita punya sekuat apa. Gitu. Setidaknya kita punya wawasan tentang bisnis, tentang marketing, tentang perusahaan, tentang manajemen keuangan gitu kan. Kita bisa meniru usaha orang tapi tidak dengan rezekinya gitu. Nah, betul. Ini sering saya sampaikan juga ketika ada narsum yang sama-sama pengusaha seperti ini ya, Liv ya. Mindset yang sering saya gunakan dalam dunia bisnis itu meniru usaha orang lain itu tidak mudah. Tidak mudah, betul. Saya sering mengkaji dulu itu katanya orang cerdas sama orang pintar tuh diangkat derajatnya gitu kan. Tapi kok sering setiap kali ada kelulusan orang-orang nih kok yang biasanya dikatakan cerdas di sekolah kok tiba-tiba nilainya dapat anjlok. Betul. Banyak yang seperti itu. Nah, itu sering kita kan temukan. Nah, maka butuh kajian-kajian secara mendalam bagi kita. Orang yang cerdas yang diangkat derajatnya itu seperti apa? Ternyata bukan hanya cerdas di sekolah. Tapi dia adalah sebagai pemenang di suatu tempat dan waktu tertentu karena ilmunya digunakan di situ sebagai pemenang. Tapi belum tentu dia akan menjadi pemenang di satu tempat dan waktu yang beda. Kenapa? Belum tentu dia memahami medan. Kalau bicara pasar ya, belum tentu dia memahami pribadinya, belum tentu dia memahami rivalnya. Sehingga tidak maksimal dalam menggunakan kapasitas keilmuannya. Bisa jadi dia akan menjadi pecundang, loser kalau saya katakan itu ya. Kalah dalam dunia pertarungan. Kenapa? Orang yang diangkat derajatnya itu ialah dia yang mampu memaksimalkan keilmuannya lebih daripada yang lain. Dia menguasai medan, dia menguasai keilmuannya itu. Gitu kan. Ternyata yang diangkat derajatnya bukan hanya cerdas doang, tapi cerdasnya nggak dipakai ya susah juga gitu kan. Oke, Mas Alif, ini banyak sukanya apa banyak duganya dulu Mas ketika merintis sebuah usaha susu kedelai ini Mas? Yang namanya merintis sebuah usaha tentunya nggak akan langsung di puncak ya. Kita pasti merangkak itu kan. Kegagalan seringkali saya dapatkan itu. Bahkan sekali produksi langsung saya buang karena susahnya pengawetan di susu kedelai itu karena tanpa pengawet tentunya kan. Kalau salah dalam produksi susu kedelai pasti otomatis nggak akan bisa dijual. Salah pengepakan bisa langsung basi gitu kan. Saya beberapa kali produksi itu berapa kintal itu langsung kita buang waktu itu. Karena kesalahan di teman-teman yang saya sudah percaya untuk produksi itu. Nggak apa-apa, itu pelajaran buat kita dalam menata manajemen. Tapi saya tetap yakin dari pelajaran ini saya punya kelebihan nanti. Karena sudah dibekalin kan dengan kegagalan. Tentunya jangan sampai terjadi lagi gitu. Saya itu berangkat dari orang ekonomi di bawah standar Mas. Saya berangkat dari ekonomi di bawah standar sehingga bagian motivasi besar saya di situ. Saya diciptakan lahir sama sebagai manusia. Orang sukses saya juga bisa sukses gitu kan. Makanya kalau tadi saya cerita saya lulus SMP aja untuk sekolah itu nggak punya modal gitu kan. Saya nangis di bawah terik matahari buat layangan kecil waktu itu kan, nangis ya Allah saya pengen sekolah tapi kok sampai di sini doang gitu kan. Sedangkan saya anak pertama sebagai tulang punggung keluarga. Nah langsung diijabah mungkin sama Tuhan, datanglah guru saya ngajak saya sekolah sampai lulus SMA. Mau kuliah pun juga gitu dulu. Kuliah ternyata modal saya hanya sampai semester 2 kalau nggak salah ya. Disuruhlah pulang saya sama orang tua itu gitu kan. Nah saya pulang, saya ketemu sama ibu itu saya sampaikan, Bu, saya pulang nggak minta duit hari ini, minta doamu, gitu kan. Jadi saya cuci kakinya ibu itu setelah suci, saya ambil sebagian airnya saya minum. Ini modal saya kuliah gitu kan. Ikutlah saya kejuaraan di Kejurnas, di Kejurda, Kejurkap, dapat juara, dapat sponsor. Kebetulan di bela diri. Yang awalnya saya itu ingin untuk
saya pribadi ya, karena kebutuhan modal untuk kuliah, ternyata alhamdulillah Allah tuh memberikan lebih bagi saya sehingga saya bisa mengakomodir teman-teman yang kuliah dari luar kota, bahkan dari luar pulau waktu itu. Ada sampai saya punya base camp dan kontrakan waktu itu kan. Bahkan teman-teman dalam sebulan itu yang nanggung makannya nih ya, di scrapnya saya itu saya pun yang masakin teman-teman itu. Nah, berawal dari pengalaman saya yang memiliki keinginan besar untuk bangkit di situ, saya pakai juga semangat itu dalam membangun bisnis. Kalau hari ini saya gagal, ini bukan kegagalan pertama. Saya sudah sering mengalami kegagalan itu. Lalu alasan apa saya untuk tidak bangkit hari ini? Lawang saya sampai bisa bangkit sejauh ini kan gitu kan. Begitupun dalam dunia bisnis yang saya lakukan, khususnya di susu kedelai itu. Kalau saya hari ini gagal, Tuhan sedang menguji saya. Saya serius apa enggak gitu kan. Nah, saya seriusin hari ini sampai saya tanamkan cita-cita saya besok bukan hanya bekerja sendiri. Awalnya saya buat sendiri itu kan. Saya besok harus bisa setidaknya membantu tetangga, teman yang membutuhkan pekerjaan melalui apa yang saya punya, walaupun pendapatannya tidak seberapa. Kalau dibandingkan pakai UMK atau UMR ya, di Bondowoso sama Situbondo gaji 2 juta itu sudah di atas UMR Mas. Di atas UMR? Ya, alhamdulillah lah saya bisa berbagi hal-hal seperti itu kepada teman-teman. Ya itu motivasi yang saya pakai dari awal itu. Jadi nggak pernah yang namanya usaha itu kita langsung dread gitu kan, kecuali usaha itu warisan gitu. Usahanya warisan pun kalau kita nggak menguasai ilmunya gagal juga secara keseluruhan pasti akan mengalami pasif lancarnya juga akan menurun begitu kan. Itu pasti akan menghadapi kegagalan. Cuma sejauh mana motivasi yang kita bangun untuk membangun keyakinan baru di situ gitu kan. Untuk menjadikan kegagalan sebagai tumpuan berikutnya kita untuk menghadapi kesuksesan di situ. Itu. Ya, memang benar Mas, ketika mau membangun sebuah usaha yang ditakutkan adalah kegagalan. Baru mau membuka usaha takut gagal, nggak punya modal. Selalu berpikir untuk selalu seperti itu. Karena secara teori Mas, teori kalau bicara teori bisnis nih ya banyak bukunya. Berguru pada pengalaman orang banyak yang mau kita ambil pengalamannya. Betul. Tapi yang kita lupakan itu ternyata teori yang ada, pengalaman orang yang ada, kita nggak tahu mau ditaruh kepada kita sebagai karakter yang berbeda. Betul. Gitu kan? Ibarat kalau kita buat film nih ya, kita dituntut jadi karakter orang lain, masa bisa? Ya bisa. Bisa aja. Sejauh mana kita memahami clue-nya di situ gitu kan. Begitupun di bisnis. Orang dengan pengalamannya mereka, tentunya dengan jalannya dia, dengan lingkungannya dia. Syukur-syukur lingkungannya mereka sama dengan kita. Kalau nggak sama, cukuplah pengalamannya mereka, kita ambil, kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Ini yang susah. Nah itu butuh kajian-kajian lebih luas lagi. Kalau saya tuh biasanya suka ngopi sudah akhirnya kalau sudah masuk pada fase seperti itu ya, saya pasti ngopi sama teman-teman itu. Ngopinya saya tuh biasanya sampai jam 4 subuh Mas. Wih, gitu kan. Jam 4 subuh. Iya, jadi jangan cari saya kalau dari jam setelah subuh tuh sampai jam 10 tuh susah ya, karena sudah ada di titik nol. Titik nol ya, di Pulau Kapuk. Iya. Di situ. Iya. Alif, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Mungkin Andre ya. Mungkin mau tanya sama Mas Alif nih. Mungkin ada beberapa, bukan rumus ya, tips mungkin lebih tepatnya ya, beberapa tips untuk menjadi pengusaha yang sukses gitu Mas. Kalau tips saya itu jangan pernah berharap jadi orang nomor 1. Artinya ketika kita melihat orang itu sukses pengen seperti itu jangan. Tapi berlebihlah usaha daripada orang nomor 2. Kalau usahanya kita sudah lebih daripada yang nomor 2, tentunya ikhtiar secara kualitasnya lebih oke. Kita mau taruh di mana kalau nggak di nomor 1 kan gitu. Yes. Jadi harapan itu boleh kita di nomor 1, tapi jangan dijadikan perilaku. Perilaku kita tetap ikhtiar secara kualitas. Gitu. Jadi makanya motivasi saya jangan pernah berharap jadi orang nomor 1, tapi berlebihlah usaha daripada orang nomor 2. Gitu kan. Karena 1 dan 2 itu hanya sebagai tempat Mas. Tapi bicara kualitas itu kita tarik pada pribadi masing-masing. Itu dia, seperti Mas Alif yang selalu memberikan kualitas ya untuk minuman susu kedelainya. Iya. Baik, terima kasih Mas Alif sudah hadir di program acara podcast Pratiwi Radio. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Mas Alif. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah meluangkan waktu Mas ya.
hari ini bisa datang ke studio kami. Mungkin terakhir ya, ada motivasi dari Mas Alif ya. Mas Alif apa nih? Mas Alif ini yang ada di depan kita. Oke. Motivasi saya berbicara dunia bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba. Tapi juga diselingi dengan relasi-relasi yang ada. Kita banyak belajar. Jangan gengsi dalam dunia bisnis, karena itu adalah modal awal kita untuk jatuh. Gengsi, jangan pernah pakai gengsi. Jangan pernah pakai gengsi. Banyaklah mendengar, banyaklah berguru. Bisnis begitu. Kalau kita sudah gengsi naik tingkat sedikit, kita sudah pakai gengsi, otomatis itu modal awal yang kita pilih untuk menghadapi sebuah kegagalan di situ. Saya tidak bisa banyak memberikan motivasi ya, karena saya juga dikatakan newbie, sebagai pemula juga gitu kan. Tapi berbicara berbagi pengalaman, saya tekankan seperti itu. Jangan pernah gengsi dalam dunia bisnis yang dibangun. Kedua, bangun relasi, perbanyak referensi tentang dunia bisnis, entah dari manajemennya, produksinya, perusahaannya. Harus banyak membaca. Baik. Membaca itu bukan soal buku bagi saya, bukan hanya soal buku, tapi membaca peluang, membaca pengalamannya orang. Kalau bahasanya orang desa tuh banyak ngaji gitu kan. Ngaji itu bukan cuma baca Al-Quran ya, tapi mengkaji semuanya, benar apa enggak, ini bisa dipakai apa enggak itu. Sering-sering pakai logika nakal gitu kan. Iya kan? Oke. Luar biasa ya narasumber kita di perjumpaan kali ini, tapi memang waktunya sudah terhimpit ya Alif ya. Kebetulan sekarang hari Jumat, jadi kaum pria ini harus Jumatan ya. Ya, bagi baik, kita akhiri. Saya Andriawan pamit. Dan saya Alif Fatoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.